Kali ini aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Ada seorang karyawan kantor yang dikabarkan hilang di dalam kantor setelah ia kerja lembur guys. Keesokan paginya ada salah satu pegawai yang menemukan karyawan itu. Dan ternyata ia dikurung di dalam suatu ruangan yang udah lama nggak terpakai. Dan tangan pegawai ini diikat erat dengan tali dan pastinya dia nggak bisa kemana-mana. Manajer kantor langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah mengurung pegawai itu di ruangan tadi. Detektif pun datang dan langsung mengumpulkan orang-orang yang dianggap mencurigakan. Yang pertama ada Rifki. Ia mengatakan, "Aku memang kerja shift malam kemarin. Aku ada di mejaku sepanjang malam karena pekerjaanku sudah deadline. Aku pun turun ke lantai bawah cuma buat ngambil segelas air. Dan semalam aku gak curiga sama sekali kalau ada orang di dalam ruangan itu." Yang kedua ada Linda guys. Ia bilang, "Pada saat kejadian aku turun ke lantai bawah buat menyeduh segelas teh. Dan aku gak mendengar apapun dari ruangan itu. Aku sering melewati ruangan itu karena ruangannya dekat dengan ruang kerjaku. Dan aku juga gak peduli sama kejadian ini." Dan yang terakhir ada Budi guys. Ia mengatakan, "Aku menjaga pagar depan semalam tadi. Aku sama sekali gak melihat ada orang asing yang masuk ke kantor ini. Aku pun yakin kalau yang mengurung orang ini adalah pegawai kantor sini. Karena aku udah ngecek CCTV dan hasilnya nihil." Kalau kamu perhatikan dan lihat dari masing-masing orang, menurut kamu siapakah ya yang menyekap karyawan itu? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi yang menyekap karyawan itu adalah Budi guys. Karena kalau kalian perhatikan, lihat aja deh, sepatu dia nggak diikat ya, dan sepatu satunya nggak ada talinya tuh. Kemungkinan tali yang ia pakai untuk ngikat tangan karyawan adalah tali sepatunya. Hayo, siapa aja nih yang benar? Selamat ya guys buat kalian yang udah benar di teka-teki pertama ini. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada saat musim salju tiba, ada kejadian pembunuhan yang menimpa suatu keluarga guys. Korbannya adalah Aldi. Ia tewas karena ada yang sengaja menikamnya. Diduga kasus ini bisa terjadi karena ada yang iri dengannya. Ibunya pun menemukan di kamarnya udah tewas dan ia tidak bernyawa. Karena panik, ibunya langsung memanggil polisi untuk mencari pelaku dari pembunuhan ini. Polisi datang dan langsung menginterogasi beberapa orang yang juga tinggal di rumah tersebut. Yang pertama ada Gilang. Dia bilang, "Aku selama seharian ini ada di rumahku dan aku ini seorang mahasiswa. Aku selalu menghabiskan waktu di kamar karena daring dan mengerjakan tugas depan laptop. Saat aku ingin ngambil susu di kulkas bawah, tiba-tiba aja aku mendengar kabar kalau Aldi, adikku, telah tewas." Yang kedua ada Dedi. Ia mengatakan, "Aku seharian ini ada di supermarket karena aku bekerja sebagai kasir di sana. Sebelumnya aku bertemu Aldi di meja makan saat sarapan pagi. Aku emang gak begitu akrab dengan Aldi. Mana mungkin aku tega buat membunuhnya. Dia itu kan adik kandungku sendiri." Dan yang terakhir ada Dea guys. Ia mengatakan, "Aku merupakan asisten rumah tangga di rumah ini. Sebelumnya aku lagi cuci baju di lantai 1. Saat aku membuka gudang dekat dapur, aku mendengar suara teriakan dari kamarnya Aldi. Cuman aku gak berani memeriksanya karena aku ini perempuan." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau kamu lihat dan dengar dari kesaksian mereka, menurut kamu siapakah yang telah membunuh Aldi? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi yang telah membunuh Aldi adalah Gilang guys. Karena kalau kalian perhatikan, ia kan bilang kalau seharian ada di rumah kan? Tapi kalau dilihat dari bajunya, ada banyak salju tuh. Dan kacamatanya juga berembun. Kemungkinan dia berbohong dan aslinya dia habis dari luar rumah. Gimana? Siapa aja yang masih salah? Tetap semangat ya guys. Kita lanjut yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Saat hujan lagi deras-derasnya di suatu stasiun kereta api, ada laporan bahwa ada anak kecil yang hilang guys. Bu Ani melaporkan kejadian ini ke security stasiun. Ia bilang, aku baru aja kehilangan anakku. Sebelumnya aku menyuruhnya buat menunggu di depan toilet di stasiun ini. Saat aku keluar dari toilet, aku kaget kalau anakku udah gak ada. Oleh karena itu aku melapor ke Pak Security. Security langsung memanggil seorang detektif karena mustahil sekali kalau pelakunya masih ada di stasiun. Sang detektif pun mencari clue ke dalam rumah Bu Ani guys. Dan ternyata ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku dari penculikan ini. Yang pertama ada Bibi Mae. Dia berkata, aku lagi membuat kue untuk acara ulang tahun cucuku hari ini. Aku kaget banget saat mendengar kalau kabar cucuku hilang di stasiun. Sewaktu dia bersama ibunya akan pergi keluar kota. Aku pun langsung menghubungi suamiku untuk melaporkannya ke kantor polisi. Yang kedua ada Rudy guys. Ia berkata, pada saat kejadian aku lagi kesel dengan ibu. Aku lagi bakar ikan di luar rumah sama teman-temanku menggunakan panggangan. Saat aku ingin ngambil sambal buat dioleskan ke ikan, aku kaget karena mendengar kabar adikku udah hilang di stasiun kereta. Aku pun langsung membatalkan semuanya dan pergi ke kantor polisi bersama nenekku. Dan yang terakhir ada Fadil guys. Ia berkata, saat itu aku lagi keluar rumah buat membeli gas LPG di depan warung depan. Karena nenekku berencana buat membuat kue ulang tahun untuk adik. Aku pun juga kaget saat mendengar kabar kalau adikku hilang. Aku juga gak tahu apa-apa soal kejadian yang ada di stasiun itu. Nah, sekarang kamu udah mendengar ya penjelasan mereka. Tapi kira-kira kamu tahu gak sih siapakah yang telah menculik anaknya Bu Ani? Langsung aja aku kasih kamu waktu 5 detik. Gimana, udah ketemu belum siapa yang telah menculik anak itu? Jadi penculiknya adalah Rudy guys. Karena nggak mungkin banget deh hujan-hujan gini bakar ikan. Yang ada apinya nggak bakal nyala dan ikannya nggak mateng-mateng dong. Kalau kamu teliti, dia menjelaskan kalau dia itu lagi kesel sama ibunya. Hayo, siapa yang jawabannya benar? Hebat banget ya kamu. Daripada kelamaan, lanjut lagi yuk ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki keempat. Suatu ketika polisi mendapat kabar bahwa ada seorang wanita yang tewas di suatu rumah guys. Korbannya adalah Suswanti. Ia ditemukan oleh pamannya di kamar mandi dengan luka benturan di kepala tuh. Pamannya bilang, aku kaget saat melihat air yang mengalir di lantai kamar mandi ini. Aku langsung mendobrak pintu toilet dan melihat Suswanti udah gak bernyawa. Aku mohon tolong untuk mencari pelaku pembunuhan ini. Pak polisi segeralah ke sini. Dengan sigap, Pak polisi langsung datang ke TKP dan mengumpulkan beberapa orang yang ada di rumah itu. Yang pertama ada Yusril. Dia berkata, aku seharian ini berada di kampusku Pak. Aku lagi ada kerja kelompok untuk tugas kuliah. Aku mengerjakan itu di perpustakaan bersama teman-teman kampus. Aku kaget saat ditelepon paman suruh cepet-cepet pulang dan ternyata kakakku udah tidak bernyawa di kamar mandi. Yang kedua ada kakek Komar. Dia berkata, aku baru aja belanja bulanan di supermarket depan komplek. Saat aku pulang ke rumah, aku malah disuruh untuk menjemput istriku dan pergi ke rumah adikku Suswanti. Aku kaget saat Suswanti dikabarkan meninggal di kamar mandi dengan luka benturan di kepalanya. Dan yang terakhir ada Putri guys. Dia berkata, aku seharian ini ada di kamarku bermain game. Aku tipe orang yang males banget turun ke bawah dan aku memang mendengar suara teriakan dari arah dapur tadi pagi. Tapi aku tidak peduli dengan itu dan langsung pergi tidur siang. Kalau kamu dengar dan lihat dari masing-masing orang, menurut kamu siapa ya yang telah membunuh Suswanti? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana, udah ketemu belum siapa yang telah membunuh Suswanti? Jadi pembunuhnya adalah kakek Komar guys. Karena dia bilang kalau dia baru aja belanja bulanan ke supermarket ya. Tapi kalau kamu perhatikan di kepalanya ada busa seperti habis keramas yang belum dibilas. Kemungkinan dia baru aja berasal dari kamar mandi tuh. Dan berbohong kalau baru dari supermarket. Hayo, kamu juga udah nyadar belum dari awal? Buat yang benar, selamat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya?
Jadi ada dua orang tua yang diduga salah satunya merupakan orang tua yang bodoh. Dari kedua orang tua ini, menurut kamu manakah orang tua yang bodoh? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kalian gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!